Baik, selamat bertemu kembali anak-anak kami kelas Moses di pembelajaran daring kita, pelajaran komputer bersama saya Teacher Sofian. Ya, kita akan membahas kelanjutan dari materi kita sebelumnya, Microsoft Access. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Access. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya. Ya. Pilih blank database, kemudian pada tombol browse kita cari direktori penyimpanan database kita yang pernah kita buat. Ya, kemarin saya buat ini Sofian kelas Moses. Ya. Kemudian pada file name-nya kita buat saja latihan 2. Oke, kemudian klik OK. Selanjutnya klik tombol create. Nah, setelah kita membuat file database, tahapan berikutnya adalah kita membuat file tabel. Jadi ada dua cara untuk membuat file tabel, yaitu membuat tabel dengan datasheet view, dan yang kedua membuat tabel dengan design view. Nah, yang pertama kita akan membahas membuat tabel dengan datasheet view. Nah, dalam keadaan standar, setelah kita membuat file database, maka yang muncul pertama kali yang aktif adalah objek tabel yang sudah tampil pada jendela datasheet view seperti ini. Ya, ada beberapa tahapan kalau kita ingin mengisi data pada jendela datasheet view ini. Ya, yang pertama mengisi data atau recordnya. Ya, kita diminta untuk mengisi data atau record terlebih dahulu pada kolom isian click to add ini yang di bawahnya ini. Ya, kita klik saja, coba kita isikan datanya, misalnya 1 2 3 4 5, kemudian tekan tombol panah bawah di keyboard kamu. Ya, maka field akan berubah menjadi field 1 yang ini ya, ini field 1. Oke, kita lanjutkan dengan mengisi data berikutnya 2 3 4 5 6 misalnya. Iya, terus lanjutkan. Iya, misalnya begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi datanya lagi. Ya, semua kita isi dulu. Nah, di sini kita buat aja data nama misalnya. Iya. Iya, kita lanjutkan lagi, klik di sini. Buat begini. Terus kemudian klik lagi di sini. Ya. Ya. Kemudian klik lagi di sini. Iya. Nah, kita sudah membuat satu tabel datanya ya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita harus mengganti nama fieldnya ya. Field 1 ini kita ganti. Caranya klik kanan, pilih rename field. Nah, kita buat saja nama fieldnya ini Nick gitu ya. Kemudian field 2 kita rename menjadi nama pegawai misalnya. Ya, kalau nggak muat kita bisa besarin fieldnya seperti ini. Ya,
kemudian field 3 kita rubah field namanya jadi golongan, gol aja ya. Baru field 4 kita buat namanya status. Field 5 kita ganti namanya menjadi gaji pokok ya. Nah, itulah langkah-langkah membuat tabel pada tampilan datasheet view. Nah, kemudian kita akan menyimpan tabel ini ya. Bagaimana cara menyimpannya? Langsung saja klik tombol save ya di sini. Nah, kemudian tabelnya, nama tabelnya kita buat aja data pegawai. Iya. Oke kan? Ya, ini tabel data pegawai sudah jadi. Nah, itulah membuat tabel dengan tampilan datasheet view. Nah, kemudian kita akan membuat lagi satu tabel, yaitu dengan cara kedua dengan tampilan design view. Nah, kita akan membuat lagi satu tabel dengan design view, yaitu caranya klik menu create ya, pilih tabel design. Oke, nah muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau tadi pada data pegawai kita langsung saja isikan datanya, kemudian kita ganti nama fieldnya. Nah, kali ini kita akan membuat nama fieldnya dulu ya. Misalnya begini, di sini kita buat ID ya, kemudian data type-nya di sini kita buat auto number ya. Nah, kemudian need data tipenya kita buat saja teks ya, kemudian nama pegawai kita buat data type-nya juga teks, kemudian golongan gol, data type-nya juga teks, kemudian status data type-nya juga teks, kemudian field yang terakhir gaji pokok, data type-nya kita buat number. Iya. Nah, kita sudah selesai mendesain satu tabel ya. Untuk mengisikan datanya kita kembali ke datasheet view ya. Klik di sini view. Ya, sebelumnya kita simpan dulu tabelnya. Buat saja data pegawai 2 begitu, biar nggak sama dengan yang pertama ya. Kemudian klik OK, klik yes. Nah, ini dia sama ya, sama dia struktur tabelnya seperti ini. Kita tinggal mengisi saja di sini ya. Nah, itulah cara membuat tabel pada Microsoft Access. Silakan anak-anak kami coba di rumah ya. Tetap semangat belajarnya, sampai bertemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.